Apa sih itu permutasi? Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda, di mana urutan sangat penting. Sedangkan untuk kombinasi adalah pemilihan suatu objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan atau susunan. Untuk rumus sudah ditampilkan, dan untuk permutasi itu sendiri urutan itu sangat diperhatikan. Namun untuk kombinasi itu tidak. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah contoh untuk perimplementasikan. Misalnya, di sini saya mempunyai gembok dengan kode 123. Ketika kita diinputkan dengan benar, maka akan terbuka. Namun, ketika kita menginputkan kode yang tidak sesuai, misal tidak terurut 3, 2, 1, maka itu akan tetap terkunci karena urutannya tidak sesuai. Maka urutan itu penting pada permutasi. Nah, untuk salad buah itu sendiri seperti apel, pisang, dan anggur itu akan menghasilkan salad buah. Namun, urutan yang berbeda juga akan menghasilkan yang sama akan menjadi salad buah. Nah, itu disebut dengan kombinasi. Jadi kesimpulannya adalah permutasi itu urutannya penting dan untuk kombinasi urutan itu tidak penting. Nah, kalian ngerasa nggak sih ketika kalian menghitung permutasi dan kombinasi secara manual, itu akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Nah, di sini saya membuat program untuk mempermudah menghitung permutasi dan kombinasi dalam sebuah kode Python. Di sini saya menggunakan import math untuk mengambil rumus matematika dalam kode Python. Di sini juga saya menggunakan function untuk mendefinisikan permutasi dan kombinasi. Dalam permutasi dan kombinasi, di sini saya menambahkan variabel untuk value nilai n dan nilai k. Untuk isi dari function permutasi dan kombinasi, di sini saya menginputkan rumus dari masing-masing permutasi dan kombinasi. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan while true untuk melakukan perulangan secara berkala atau terus-menerus. If jika kondisi nilai k lebih besar dari nilai n, maka akan menampilkan nilai k tidak boleh lebih besar dari nilai n. Kemudian, jika nilai n itu lebih besar dari nilai k, maka akan menampilkan sebuah pilihan yang dapat dilakukan oleh user dengan poin nomor 1 permutasi dan poin nomor 2 adalah kombinasi. Untuk dapat memilih itu, di sini saya menggunakan menambahkan variabel pilihan untuk user dapat menginputkan pilihan 1 atau pilihan 2. Nah, setelah itu, di sini saya juga menggunakan percabangan kembali dari pilihan. If jika pilihan user nomor 1, maka di sini akan menampilkan, di sini saya membuat variabel hasil untuk memanggil hasil perhitungan dari sistem yang akan menampilkan hasil perhitungan permutasi nilai n dan nilai k yang sudah diinputkan oleh user dan hasil yang sudah dihitung oleh sistem. Nah, jika user memilih poin nomor 2, maka akan menampilkan hasil dari kombinasi yang telah dipanggil oleh sistem. Namun, jika user menginputkan di lain selain nomor 1 dan nomor 2, maka akan menampilkan pilihan tidak sesuai atau pilihan tidak valid. Di sini juga saya melakukan konfirmasi ulang dengan melakukan input kepada user apakah ingin menghitung kembali. Jika Y, maka iya, jika T, maka tidak. Untuk penggunaan if ulangi lower sendiri, lower di sini untuk mendefinisikan huruf kapital dapat dilakukan atau dapat terinskripsi menjadi huruf kecil. Jadi sistem akan membaca ulang, membaca bahwa Y kapital itu sama dengan Y huruf kecil. Di sini saya menambahkan nilai n dan nilai k untuk user dapat menginputkan nilai n dan nilai k agar dapat diproses oleh sistem. Hasilnya yaitu di sini saya juga menambahkan float untuk dapat menampilkan hasil yang dapat diproses oleh sistem. Nah, di sini muncul bahwa nilai N5 dan nilai K2 itu hasilnya adalah 20. Kemudian Y
Di sini saya akan menghitung kombinasi. Nah, nilai N dari kombinasi 10 dan 2 adalah 45. Jika T akan menampilkan terima kasih. Nah, menghitung permutasi dan kombinasi menggunakan pemrograman jauh lebih mudah, bukan? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.